Udah, Pak. Udah. 20, Bang. 22 menit. 25 jadi masih main dulu. Ini udahlah kurang dari 25 udah satu daripada. Mulai deh, zoomnya. Jadi Suara Bapak kedengaran, Pak. alun ini kira Mana? awak lah mau tas penyalebar dari tadi. Dulu namanya. Baik, kesempatan kedua kita berikan kepada Bu Asmawati. Nanti setelah Pak Silpador tampil, baru nanti kita komentari sesuai dengan kesepakatan awal kita, karena peserta yang tampil hari ini cukup banyak, sampai 6 orang. Kalau kita bahas satu persatu, nanti akan menyita banyak waktu. Jadi untuk sekarang komentar dulu untuk Bu L tahan dulu, nanti akan kita berikan masukan di peserta yang ketiga. Silakan Bu Asmawati. Ibu pakai PowerPoint. Ibu Asmawati buka ininya, Bu. Speakernya belum hidup lagi. Iya, Pak, pakai PowerPoint, Pak. Nah, sekarang buka share screen-nya, Bu. Share screen atau berbagi layar di beberapa komputer. Udah dibuka, Pak. Dah. Dah. Wih, lah hebat guru-guru mah. Silakan dipilih tampilan PPT yang akan dijadikan sebagai bahan presentasinya. Sudah kelihatan, Pak? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, itu wajib kita syukuri karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntut ilmu pada hari ini, yaitu di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah anak ibu semuanya. Seperti biasa sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Di kelas ini siapa biasanya yang jadi pemimpin doa anak ibu? Rusdi Marjohan, Bu. Rusdi Marjohan. Ya, kepada Ananda Rusdi Marjohan, silakan pimpin doanya, Nak. Baik, duduk dengan siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadil Islam Wadil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan tadi kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak ibu harus bisa membaca Al-Quran. Di sini Al-Quran yang kita baca adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Setelah kita bisa membacanya, anak ibu juga harus bisa mengartikannya. Kenapa kita harus bisa mengartikannya? Supaya di pertemuan berikut kita bisa mengetahui isi kandungan surat
Al-Hujurat tersebut. Baiklah Anak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dahulu kita bertepuk dulu ya, bertepuk Islami yaitu tepuk anak soleh. Ada yang bisa bertepuk anak soleh di sini? Ya Bu, bisa Bu. Ayo, siapa yang bisa memimpin tepuk anak solehnya? Ya. Siapa bisa memimpin? Saya Bu. Ayo coba Leli pimpin tepuk anak solehnya. Anak Saling soleh. mengikuti sama-sama ya. Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Islam. Yes. Bagus. Beri tepuk tangan buat Leli. Baiklah Anak Ibu semuanya, dari tepuk anak soleh tadi ada salah satunya Anak Ibu sebut yaitu tentang rajin mengaji. Ya. Kita sebagai umat Islam harus bisa mengaji. Terlebih dahulu tanya, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran di sini? Bu, Seru. Ya Bu. Ya, alhamdulillah. Yang lain gimana? Apa udah bisa semuanya? Belum Bu. Masih Alhamdulillah, ikra Bu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah ada enggak ada ikra di sini lagi ya? Ada Bu. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke pokok materi kita hari ini yaitu tentang membaca surat Al-Hujurat. Sebelum kita membaca surat Al-Hujurat, pernahkah Anak Ibu mendengarkan kata Al-Hujurat? Pernah mendengarnya Anak Ibu? Pernah ya, karena kita harus selalu mendengarnya karena ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca ayatnya sama-sama, coba Anak Ibu sebutkan dulu apa itu arti Al-Hujurat. Ada yang tahu? Tahu Bu. Ada yang tahu Anak Ibu? Tahu Bu. Enggak tahu Bu, belum pernah belajar Bu. Belum pernah belajar ya, ya pantas karena ini adalah semester pertama dan pembelajaran ini juga pembelajaran pertama, wajar Anak Ibu belum tahu. Sama-sama mari kita sama-sama kita ketahui bahwa Al-Hujurat itu artinya adalah kamar-kamar. Apa artinya Anak Ibu? Kamar-kamar ya. Kemudian ada yang tahu urutan keberapa surah Al-Hujurat dalam Al-Quran? Enggak tahu Bu. Surat Al-Hujurat ini bertepatan di urutan yang ke-49. Yang keberapa Anak Ibu? 49. Ya, bagus. Kemudian surat Al-Hujurat ini termasuk surat yang diturunkan di kota. Ada yang tahu? Mekah. Kota Mekah. Di mana Anak Ibu? Di kota Kota Madinah. Kemudian surah Al-Hujurat ini berjumlah, ada yang tahu jumlah ayatnya? Tahu Bu. Tidak tahu Bu. Ayatnya berjumlah 18 ayat. Tetapi pada kesempatan ini kita cuma membahas satu ayat saja, yaitu cuma surat Al-Hujurat ayat ke-13. Karena tadi Anak Ibu sudah bisa membaca Al-Quran semuanya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Bisa ya? Dicoba Bu. Nah, kita coba sama-sama ya. Ya, bagus. Coba sebelum membaca ayatnya terlebih dahulu apa yang kita baca terlebih dahulu? Coba apa bunyi ta'awuzan Anak Ibu? Lanjutkan membaca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu. Kita onggok-onggok saja dulu ya nak, supaya bisa mudah menghafalkannya ya. Onggok-onggok dulu supaya mudah menghafalkannya. Sampai nasu, ya ayuhan nasu saja dulu ya. Ya, Bu. Nasuinna. Ulangi sekali lagi sampai ya ayuhan nasu saja dulu. Bagus, berarti sudah hampir bisa semuanya ya. Ya, Sudah Bu. bisa semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Inna khalaqnakum. Khalaqnakum. Ulangi sekali lagi. Khalaqnakum. Bagus, sudah bisa juga ya. Min zakari wa unsya. Sekali lagi. Min zakari wa unsya. Bagus, pintar-pintar anak ibu ya. Lanjut. Ulangi. Bagus. Su'uba wa qabaila. Ulangi. Su'uba qabaila. Bagus. Kemudian kita lanjutkan. Lita'arafu. Bagus. Inna akramakum. Inna akramakum. Bagus. Indallahi. Atqakum. Ulangi. Atqakum. Bagus. Cepat ya nak ya mengertinya. Lanjut. Innallaha. Ulangi. Innallaha. Bagus. Alimun khabir. Alimun khabir. Bagus, anak ibu pintar semuanya ya. Kita harus bisa membaca surat Al-Hujurat ini. Kenapa seperti itu? Seperti yang ada pada tujuan pembelajaran kita tadi. Kita harus bisa membacanya yang pertama dulu. Setelah bisa membacanya nanti baru kita mengartikan. Nah, siapa yang bisa membacanya nih, Ibu? Ada yang sudah bisa membacanya? Ada yang bisa membacanya, anak Ibu? Bisa? Ya Bu, saya Bu. Nah, coba Fadila, baca Fadila. Yang lain menyimak ya, anak Ibu ya, supaya hafal juga ya. Coba Fadila baca Fadila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
indallah atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Mari kita beri tepuk tangan buat Fadila. Karena dia sudah bisa membacanya. Yang lain bagaimana? Masih ada yang bisa? Ya, coba Rosmina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Alhamdulillah. Tepuk tangan juga buat Rosmina. Alhamdulillah Rosmina juga bisa membacanya ya. Walaupun tadi ada bacanya yang kurang tepat di wa unsya ya. Bukan sa ya tapi sya, pakai ye ya nak ya. Sya ya. Nah, jadi besok tolong kita membacanya lebih tepat lagi supaya dia tidak melenceng artinya. Gimana? Masih ada yang bisa lagi membacanya? Ada bisa lagi nak Ibu? Saya Bu, tapi terbata-bata Bu. Ya coba dan enggak apa-apa. Nanti kalau apa kita benarkan sama-sama bacaannya. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Tunggu Silpador. Inna itu ditekan ya nak ya, karena di situ ada tasdid. Tolong perhatikan tanda bacanya itu. Inna khalaq. Coba diulang. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Betul Bu? Wa unsya, bukan sa, sya ya. Wa unsya. Sya. Sya. Ya. Wa ja'alakum syu'uban wa qabala. Ya Bu? Ada yang apa yang tertinggal itu Silpador? Wa qabaila, bukan wa qabala karena ada yang tertinggal hurufnya. Coba ulangi. Wa qabaila lita'arafu. A-nya panjang ya nak ya. Ya Bu. Lita'arafu. Lita'arafu. Inna akramakum. Ya Bu. Inna, bukan inna ya. Inna. Ya Bu. Inna ya Bu. Inna. Sampai mana tadi Bu? Tekan Pak. Tekan Silpador, tekan. Inna. Inna akramakum. Ya Bu. Ya, lanjut. Indallahi. Ya, lanjut. Atqakum. Atqakum ya Bu. Ya. O-nya panjang ya, Silpador. Ya Bu. Ya, lanjut. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bagus, Silpador sudah bisa membacanya walaupun agak terbata-bata. Mudah-mudahan minggu depan Silpador bisa membacanya lebih lancar lagi ya Silpador ya. Ya Bu. Ya, baiklah nih Ibu semuanya. Tadi dalam tujuan pembelajarannya ada artinya. Karena mengikat waktu, artinya kita baca sepintas lalu saja dulu. Minggu depan baru kita membacanya sama-sama kembali. Ya, di sini artinya dari surah Al-Hujurat ayat ke-13 tadi adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi itu arti dari surat Al-Hujurat yang anak ibu baca tadi. Minggu depan anak ibu harus menguasai ini karena mengingat waktu ya anak ibu ya. Waktu kita sudah hampir habis. Jadi setelah membaca artinya ini tentu ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita tadi. Nah, dari pelajaran kita tadi siapa yang bisa menyimpulkannya? Apa-apa saja yang terdapat dari pelajaran kita pelajari tadi? Manusia itu diciptakan bersuku-suku. Ya, manusia itu diciptakan bersuku-suku, terus bagus. Siapa Ya. lagi? Berbangsa-bangsa. Al-Hujurat artinya Ya. kamar-kamar. Ya, Saya siapa lagi nih Bu? Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Bagus Al-Hidayati. Lanjut, siapa yang bisa lagi? Bu. Saya Masih ada yang bisa lagi? ya Bu, Ya, apa Neng? orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa Bu. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Masih ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Bu. Ya, Allah masih menciptakan ada? laki dan perempuan untuk saling mengenal, Bu. Bagus. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. Mengenal. Nah, Semua jawaban anak ibu bagus semua, tapi mari kita simpulkan sama-sama terlebih dahulu. Yang pertama tadi pelajaran kita, yang pertama seperti yang dibilang El Hidayati tadi bahwa Al-Hujurat itu artinya kamar. Nah, kemudian surah Al-Hujurat ini adalah surat yang ke-49. Diturunkan di kota Madinah dan dia terdiri dari 18 ayat. Yang khusus yang kita pelajari hari ini tadi ayat ke berapa nih Ibu? 13. Ayat 13. Nah, ya, ayat yang ke-13. Jadi surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini harus anak Ibu kuasai karena minggu depan anak Ibu akan membacanya satu persatu, kemudian mengartikannya dan mengetahui apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ini. Paham ya anak Ibu ya? Ya, Bu. Paham ngerti ya? Paham, Ibu. Ya, sebelum kita tutup, apakah anak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Alhamdulillah. Bu, minggu depan satu-satu ke depan Bu membacanya. Iya, satu-satu karena metode pelajaran kita ini adalah apa ya, metode praktek. Jadi anak Ibu harus bisa membacanya satu-satu ke depan. Menghafal Bu, Gimana, Hidayati? menghafal kita Bu. Kurang kedengaran suaranya? Menghafal kita Bu. Iya, surat ini harus kita hafal di rumah supaya minggu depan kita bisa membacanya satu persatu ke depan. Paham ya, Nak Ibu ya? Iya Bu. Ya, alhamdulillah sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmawati Ya, sudah Pak. menampilkan kegiatan untuk pre-teaching pada malam hari ini. Silakan ditutup share screen-nya, Ibu. Iya, ya Pak. Tunggu dulu Pak. Ya. Nah,
Oke. Giliran Pak Silpador, tapi sebelum Bapak tampil, untuk tampilan di menu PowerPoint, menu pre-teaching. Ini Bapak belum muncul ininya, Pak. Belum muncul. Ya Pak, tunggu Pak. Modul ajarnya. Baik yang di bagian pelaksanaan atau di bagian bahan RPP. Bapak udah upload RPP, Pak?